Assalamualaikum. Pagi ini kami ketamuan seorang yang luar biasa. Namanya Dr. Ahmad Soleh. Beliau adalah penyandang disabilitas. Pak Soleh, Bapak asli dari mana Pak Soleh? Kalau asli saya Kudus, Jawa Tengah. Kudus. Sekarang Bapak tinggal di Jogja. Tinggal di Jogja. Sehari-hari kegiatannya? Dosen UIN Sunan Kalijaga. Jadi sambungannya begini, Pak Soleh itu dulu mahasiswanya Ibunda, Bu Aliyah ketika S2 ya Pak ya? Ya. Lalu S3 kemarin disertasinya tentang apa Pak? Aksesibilitas penyandang desa terhadap perguruan tinggi, studi kasus di 4 perguruan tinggi negeri daerah istimewa Yogyakarta. Ya. Lalu Bapak juga selain dosen aktif di perhimpunan ya untuk disabilitas. Perkumpulan Pak, perkumpulan penyandang disabilitas Indonesia di daerah istimewa Yogyakarta. Bapak sebagai ketuanya? Sebagai ketuanya. Nah, Bapak sudah mengajar berapa lama Pak? Kalau saya jadi PNS itu sudah 27 tahun, tapi kalau yang jadi dosen baru 10 tahun. Mengajarnya apa? Saya Pancasila juga ngajar, pendidikan inklusi juga ngajar, pengantar studi Islam juga ngajar, sejarah peradaban Islam juga ngajar, tauhid juga ngajar, kewirausahaan juga ngajar. Ya. Pak Soleh, apa pesan Pak Soleh kepada semua terkait penyandang disabilitas? Apa dua hal yang Pak Soleh ingin sampaikan? Yang pertama, saya ingin supaya persamaan kesempatan dan kesetaraan antara disabilitas dan non-disabilitas itu sama. Itu satu. Kedua, terkait dengan ini untuk urusan apapun, dari mulai perencanaan, proses, sampai penyelenggaraan dan evaluasi monitoring supaya penyandang dilibatkan. 2 poin utamanya ya, Ya. Pak Soleh. Kalau boleh Pak Soleh ceritakan, yang membuat Pak Soleh bisa seperti ini apa Pak Soleh? Karena Pak Soleh ini luar biasa. Penyandang disabilitas, aktif, mengajar, doktor, ceritakan. Dan apa, wirausaha juga? Iya. Apa Pak? Resepnya apa biar yang lain bisa ikut meniru Pak? Itu sebenarnya kita mulai dari memang adanya niat yang kuat, semangat yang kuat saja Pak. Karena didorong semangat, karena saya merasa ada kekurangan dalam tanda petik, sehingga untuk menutupi kekurangan itu saya harus bersemangat berjuang untuk menutupi itu Pak. Luar biasa. Ini sebuah kunjungan kehormatan. Terima kasih banyak Pak Soleh. Insya Allah pesannya nanti perlu bergaung 2 pesan tadi. Dan terus Pak Soleh menjadi inspirasi bagi kita semua. Salam untuk teman-teman di Jogja. Dan salam untuk teman-teman semua yang aktif di perkumpulan ya. Ya. Makasih Pak Soleh. Waalaikumsalam. Sama-sama. Waalaikumsalam. Itu. Mama ini udah semangat betul terima Pak Soleh dari mulai kemarin. Apa kesannya Mas tentang Pak Soleh ini, mahasiswa ketika S2 dulu? Pak Soleh ini mahasiswa ketika Mama mengajar di UIN. Ya. Waktu itu menjelang gempa tahun 2004 ya, sekitar 2004-2005. Pak Soleh ini rajin sekali dan aktif sekali dalam mengikuti perkuliahan. Mama ini kagum betul karena beliau itu punya keterbatasan, tetapi aktif mengikuti perkuliahan dan tugas-tugas dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kuliah didampingi oleh nyonya, segalanya di... Nih, ibunya nih. Ini Ibu Soleh. Nih. Segalanya dibantu, tapi yang sangat menentukan itu semangatnya untuk mengikuti perkuliahan. Dan setelah itu berhubungan terus sampai sekarang, 20 tahun Dan, kemudian. Tidak putus waktu kuliah saja. Selesai kuliah, Pak Soleh tetap berhubungan. Sering juga berkunjung ke rumah, sering kita ngobrol-ngobrol, sering tukar pikiran, dan sering mengajukan rencana-rencana ke depan mau bagaimana. Beliau adalah tidak terbatas kegiatannya karena ada keterbatasan.
Dia punya semangat tinggi sekali untuk tetap maju dan alhamdulillah akhirnya dia bisa melanjutkan ke S3 dan akhirnya dia sekarang menjadi dosen dan sekarang menjadi penguji untuk Jadi disertasi malah udah penguji disertasi di mana-mana ya. di mana-mana, bukan hanya di Jogja. Alhamdulillah. Datang ke Jakarta untuk menguji disertasi, begitu juga untuk ke Bogor. Jadi sekarang luas sekali, selain kemampuannya untuk meluangkan waktu dengan entrepreneur, dengan juga mengurusi teman-temannya untuk membantu membuat organisasi, dan beliau sendiri sebagai ketua difabel seluruh Indonesia. Makasih, Mah.